Wahai Abu Abdurrahman, bagaimana nuzulnya, turunnya Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kalau dia turun tempatnya itu kosong? Allah ada, Muhammad juga ada. Akhirnya kalau supaya nanti lari daripada tasbih, dibuang pula sifat wujud. Kisah pertanyaan yang diajukan kepada Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala, ya Abu Abdurrahman, kaifa yanzil? Wahai Abu Abdurrahman, bagaimana nuzulnya, turunnya Allah Subhanahu wa taala? Qala alaysa yakhlu dzalikal makanu minhu? Bukankah kalau dia turun tempatnya itu kosong yang di atas? Maka Abdullah Mubarak, jadi pertanyaan ini sudah lama syubhat seperti ini nih. Sudah lama bahwa kalau Allah turun berarti aras kosong, kan itu ya. Kan itu keedahnya keedah makhluk. Semuanya adalah keedah yang berlaku pada makhluk. Faqala Abdullah yanzilu kaifa yasha. Dia turun sesuai dengan apa yang bagaimana yang dia kehendaki. Kita nggak tahu. Ya, yang jelas nazalah, yang jelas dia turun. Wa fi riwayatin ukhra li hadhihi al-hikayah anna Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah qala lirajul. Dalam riwayat lain tentang kisah ini bahwa Abdullah ibn al-Mubarak qala lirajul, berkata pada laki-laki yang mengatakan itu, idza ja'aka al-haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asghi lahu. Apabila datang kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan. Ya, dengarkan. Bukankah Rasulmu berkata-kata dengan bahasa Arab yang biasa digunakan? Nabimu tak pernah mengenal ilmu-ilmu filsafat Yunani, Acu Aris, Aristoteles, udah Socrates, tuh Plato, tidak ada dia kenal itu. Tidak pakai bahasa itu Nabi Alaihissalam. Makanya di awal-awal Islam tidak ada yang bertanya seperti itu. Kapan adanya? Setelah dia masuk Islamnya orang-orang di luar Arab, kemudian thaqafah, wawasan yang dulu pernah mereka pelajari dari ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari Romawi, itu yang terlekat dalam pikiran mereka. Sehingga dimasukkanlah keedah itu. Makanya sebagian ulama dengan maksud baik mencoba untuk menjawab dengan cara berpikir Yunani itu. Lahirlah ilmu yang disebut dengan ilmu kalam. Ya, ilmu kalam, ilmu kalam. Ya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ya, Abdullah Mubarak mengatakan kalau Rasul yang bercakap, diam aja kamu. Paham? Paham? Dengarkan, dengarkan, yakini. Nah, lalu kalau begitu nanti begini-begini, itu tidak usah kau bayangkan. Itu hanya kau mengkiaskannya ke makhluk semuanya. Sebenarnya ada bandingannya. Laisa kamitslihi syai'un. Ketika antum mengatakan bayangkan kosong, karena antum bayangkan raja turun dari segala sana. Bukankah begitu? Tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang terbayang pada makhluk tak boleh dibayangkan pada Al-Khaliq. Nah, disinilah simpangnya, ya, persimpangan jalan yang membuat antara as-salaf dengan al-khalaf itu terpisah. As-salaf, bila Allah bercakap, bila Nabi SAW bersabda, maka mereka mendengarkan dan mematuhinya. Sedangkan al-khalaf tidak. Mereka dengar sih dengar, hurufnya diterima, tapi maknanya tunggu dulu, karena nggak sesuai dengan pemikiran saya. Itu masalahnya. Sebab dia berpikir, kan itu selalu dibilang. Dia dibilang, andainya orang salaf itu berpikir, kan itu ya. Berarti orang salaf tidak berpikir. Dikit aja menggunakan otaknya katanya, paham dia. Ya, dianggap tidak menggunakan akal. Jadi maksudnya tidak menggunakan akal untuk menyimpang. Tidak mungkinlah. Nabi SAW adalah orang yang paling cerdas dari seluruh makhluk. Sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang super cerdas. Tidak mungkin mereka tidak berakal. Tapi mereka tidak menggunakan seperti yang digunakan oleh keedah-keedah yang dipakai untuk makhluk tersebut. Kalau sudah pakai keedah makhluk, semua sifat tak akan bisa diterima. Ya kan? Bahkan nanti wujud pun tidak bisa diterima. Akhirnya Allah tidak ada jadinya. Karena wujud Allah juga wujud, makhluk juga wujud. Sebagaimana dikatakan, halillahu mawjud. Dikatakan juga, hal Muhammadun mawjud. Allah ada, Muhammad juga ada. Akhirnya kalau supaya nanti lari daripada tasbih, dibuang pula sifat wujud. Artinya Allah tidak ada. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ini berbahayanya mengiaskan al-khaliq, yaitu Allah, kepada makhluknya.
Jadi bahasa tadi, kalau Allah turun pasti kosong arsy, itu semuanya membayangkan, kan itu kan? Karena membayangkan. Bahkan kalau Allah kan tidak bisa dibayang-bayangkan. Karena tidak ada bayang-bayangnya. Jelas tuh? Jadi semuanya pasti karena membayangkan itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu kata Abdullah Mubarak, bila datang kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan. Fa asghilahu. Dengarkan dan maksudnya dengarkan dan patuhi.